Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak cukup dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin, melainkan senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang khatamul anbiya'i wal mursalin, seorang pemimpin dari semua kalangan umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa bersolawat sekali kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka 10 kebaikan akan datang kepada kita yang bersolawat. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW menceritakan ada sebuah kisah Rasulullah SAW, seorang pemuda yang ingin bersedekah. Malam itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ingin bersedekah karenamu. Kemudian keluarlah dia ke depan rumahnya. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki dan dia memberikan harta uangnya kepada laki-laki itu. Kemudian besok paginya warga gempar, heboh, mengatakan ada seorang pencuri yang tadi malam mendapatkan bagian sedekah dari orang. Kemudian malamnya dia berdoa, ya Allah, kenapa ini? Apakah hamba salah bersedekah? Kemudian dia keluar lagi, ada seorang wanita. Siapa wanita ini? Dia berikan sedekah harta uangnya. Kemudian paginya warga gempar, warga desa itu heboh. Ada seorang pezina mendapatkan sedekah dari seseorang. Malam yang terakhir ini dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, berikanlah hamba seorang yang patut mendapatkan sedekah, seorang yang patut mendapatkan harta. Kemudian tak lama ada seorang yang berjalan kaki, kemudian ia memberikan tanpa mengucapkan kata-kata. Pemuda itu pun mengambil yang ia berikan. Kemudian paginya satu desa itu heboh. Karena apa? Karena ada orang kaya yang mendapatkan sebagian harta dari orang. Malam keempat ia berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah salah hamba ini? Kenapa hamba tidak bisa bersedekah kepada orang yang pantas mendapatkannya? Tak lama kemudian dalam mimpinya Allah menyeru kepada seorang malaikat untuk menemui pemuda ini. Wahai Fulan, sedekahmu sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena yang pertama, ia bersedekah kepada seorang pencuri akan meringankan ketika dia tidak mencuri lagi. Ketika dia mendapatkan sedekah itu, dia tidak akan mencuri lagi karena kebutuhan hartanya sudah terpenuhi. Yang kedua, dia bersedekah kepada pezina. Kenapa? Karena dengan mendapatkan harta itu, dia tidak akan berzina lagi karena kebutuhan duniawinya sudah terpenuhi. Dan yang ketiga adalah dia bersedekah kepada seorang yang kaya raya. Orang kaya raya ini adalah orang yang kikir, orang yang pelit dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sesuai dengan hadis, innama a'malu binniyat, sesungguhnya niat itu tergantung pada hati kita. Engkau boleh kaya, engkau boleh memiliki jabatan yang tinggi, engkau boleh memiliki semua yang ada di dunia ini, tetapi kalaulah tidak dari hati yang terdalam, semua itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kisah ini dapat memberikan jalan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.